Minggu. Apa kabarmu? Luar biasa, baik sekali. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan ibadah di rumah saja dulu ya. Ibadah sekolah minggu, Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Kita akan beribadah online. Nah, Miss Arab, kalian dalam keadaan penuh sukacita. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu, tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari tutup mata dan lipat tangannya dan kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau masih begitu baik kepada kami. Engkau memberikan kepada kami kesempatan dan waktu untuk boleh datang ke rumah-Mu, untuk boleh datang ke hadirat-Mu, untuk sujud syukur di bawah kaki-Mu ya Bapa, mengangkat pujian hanya kepadamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah walaupun lewat ibadah online, tapi kami dengan penuh sukacita menyambut Tuhan di dalam hati kami walaupun keadaan seperti ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang bekerja dan biarlah Engkau yang memberikan kami semangat supaya anak-anak kami, orang tua kami, guru sekolah minggu dan jemaat kami yang lain boleh datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh sukacita melalui ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami menyambut Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik sekolah minggu, kita akan mengangkat pujian kita, kasih. Kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Kasih Tuhan lemah lembut, murah hati, mengampuni dan memaafkan kita. Marilah kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling menyembah Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang tibalah saatnya kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Miss Yahan.
Anak-anak Miss, mari kita bersatu dalam doa. Semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur Bapa buat hari ini kami kok boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur apapun situasi yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang sungguh mengasihi kami, sungguh memelihara kami, sungguh menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan, untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Bapa yang baik, pada saat ini di dalam ibadah sekolah minggu, sebentar nanti kami akan diisi oleh firman Tuhan, oleh Miss Widya. Tuhan memberkati, mengurapi Tuhan setiap perkataan, setiap apapun yang disampaikan, biarlah itu semuanya daripada Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk situasi yang sedang terjadi Tuhan, di mana virus corona yang menyebabkan banyak Tuhan kewalahan, kesusahan dan apapun masalah yang kami hadapi, kami mohon pertolongan Tuhan untuk memulihkan semua situasi yang kami hadapi pada saat ini. Kami rindu Tuhan semua berjalan seperti semula. Kami rindu Tuhan untuk boleh pulih kembali Bapa, kehidupan kami seperti semula. Tuhan, kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, darah Yesus yang akan menghapuskan semuanya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berikan kami tetap semangat, hati yang penuh sukacita untuk tetap percaya dan memuji Tuhan. Dan kami tetap senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami tidak lupa berdoa juga Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang boleh berjalan kembali untuk ibadah minggu jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami hati yang rindu beribadah kepada Tuhan. Engkau Tuhan memberkati Bapak hamba Tuhan, Bapak pendeta kami, Ibu pendeta kami di dalam melayani kami Tuhan. Berikan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang senantiasa memberikan kekuatan kesehatan Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya kami setiap jemaat Tuhan untuk senantiasa setia di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, ada banyak masalah yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, terutama saudara-saudara kami Tuhan yang ada di Brastagi Tuhan, yang mengalami banyak Tuhan goncangan. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan mereka hati yang penuh keberanian Tuhan. Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap senantiasa percaya bahwa mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik untuk pemerintahan kami, untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan berikan Bapak hikmat yang dari Tuhan. Tuhan menolong dia dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan. Tuhan memberikan kesabaran baginya. Tuhan memberikan hikmat yang dari surgawi untuk dia Bapa. Untuk dia bisa Tuhan penuh bijaksana memimpin bangsa dan negara kami ini. Berkati kami setiap bangsa ini Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Tuhan mari buka lapangan pekerjaan Bapa. Bahkan Tuhan yang mengalami kehidupan susah, biarlah Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar Bapa, supaya kami boleh senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami sampaikan hanya dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Widya. Tapi sebelumnya marilah kita mengangkat pujian Anak Bungsu Pergi ke Negeri Orang. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggallah bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang,
hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggallah bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggallah bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Halo, shalom semuanya adik-adik. Selamat hari Minggu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Widya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberkati kita dalam mendengarkan firman ini. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih melindungi kami, dan Tuhan masih memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu juga dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, boleh mengerti dan memahami firman Tuhan untuk kami laksanakan di dalam setiap kehidupan kami, agar nama Tuhan selalu dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga memohon ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kasih-Mu tidak terhalang untuk kami terima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, semuanya sudah mempersiapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Adik-adik, Miss ada pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik punya barang berharga di rumah kan? Ya pasti punya, seperti mainan, seperti barang-barang di sekolah. Pasti adik-adik merasa barang itu sangat berharga buat adik-adik. Pasti adik jaga, ya kan? Iya, dan kalau misalnya barang berharga itu hilang atau tidak nampak, bagaimana perasaan adik-adik? Perasaannya pasti sedih, perasaannya pasti kecewa. Demikianlah yang dirasakan oleh seorang ayah. Seorang ayah yang ditinggalkan oleh anaknya. Anaknya pergi jauh meninggalkan ayahnya. Pasti perasaan ayah itu sedih, kecewa karena dia kehilangan
yang berharga, yaitu anaknya. Nah, Miss ada cerita untuk adik-adik. Miss pernah pergi ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada siapa ya? Adik-adik tahu nggak ada siapa di dalam rumah itu? Oh ya, di dalam rumah itu ada seorang ayah dan 2 anak laki-laki. Ya, di dalam rumah itu ternyata ada seorang ayah dan 2 anak laki-laki. Nah, Miss mendengar bahwa si ayah memberikan pesan kepada anak-anaknya. Tahu nggak adik-adik apa pesannya? Sini dengarkan. Pesannya adalah supaya anak-anaknya tidak pergi jauh dari rumah. Anak-anaknya tidak boleh bermain-main jauh dari rumah. Jauh dari sekitar rumah. Karena tidak ada yang mengawasinya. Nah, tapi si adik yang paling kecil tidak taat pesan ayahnya. Dia malah keluar rumah. Dia pergi bermain-main. Dan bermain-main bersama temannya jauh dari rumah. Akhirnya si anak kecil itu terjatuh. Dia menangis dan kakinya terluka. Dia menangis dan tidak ada yang menolongnya. Dia pelan-pelan berdiri, dia berjalan sendiri dan sambil menangis di dalam hatinya, dia menyesal. Kenapa tadi aku tidak mendengarkan pesan ayahku? Dia sedih karena dia tidak taat dan dia tidak mendengarkan pesan ayahnya. Dia pelan-pelan jalan pulang ke rumah. Dan sampai di rumah, ternyata ayahnya langsung memeluknya. Lalu ayahnya mengobati lukanya. Diberikan makan supaya anaknya tidak lapar, supaya anaknya kenyang. Nah, setelah itu anak kecil itu baru tersadar ternyata bapaknya sangat mengasihinya. Ternyata apa yang dia lakukan tidak taat pesan ayahnya itu adalah salah. Nah, adik-adik juga harus taat pesan mama dan papa di rumah. Ya, jangan seperti anak kecil, suka melawan. Apa yang diperintahkan oleh ayahnya, dia tidak lakukan. Akhirnya dia mendapatkan akibatnya. Dia terjatuh dan kakinya terluka. Nah, adik-adik juga kalau di rumah misalnya dipanggil oleh mama, ayo makan. Nah, adik-adik jangan menjawab, tunggu ya ma, tunggu ya sebentar lagi. Kita lihat dong, mama kita sudah capek menyediakan semua makanan itu, ya kan? Nah, kalau misalnya dipanggil, ayo makan nak, kita harus cepat-cepat. Dan memakan nasi itu juga harus cepat-cepat habis. Supaya orang tua kita, supaya mama kita, supaya papa kita senang. Ya kan? Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Adik-adik silahkan baca sendiri di rumah ya. Silahkan dibuka. Ayo, mana Alkitabnya? Sudah? Oke, buka Alkitabnya dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32. Adik-adik silahkan baca. Setelah mendengarkan firman nanti silahkan dibaca sendiri ya. Di sana judulnya adalah, sama-sama kita baca, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, di sini ada seorang ayah dan 2 anak laki-laki, ya kan? Tapi anak bungsu membuat hati ayahnya sedih. Kenapa? Karena dia meminta harta ayahnya, padahal ayahnya masih hidup. Ya kan? Dia minta. Nah, setelah diberikan, anak itu malah pergi jauh dan menghabiskan semua uang itu dengan hidup berpoya-poya, tidak berguna. Dan setelah habis, dia menderita. Bahkan untuk makan saja dia susah.
Setelah penderitaan yang dia rasakan, baru dia tersadar. Baru dia ingat ayahnya dan dia pulang. Nah, setelah pulang, ayahnya dengan senang hati menyambut anaknya, dipeluk, diberikan semua yang terbaik untuk anaknya. Bahkan diadakan pesta untuk merayakan kepulangan anaknya. Nah, si ayah itu adalah menggambarkan Tuhan Yesus. Ya, si ayah itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Sekalipun kita sering berbuat salah, sekalipun kita sering mengecewakan Tuhan, kita melakukan sikap-sikap yang tidak baik, menyakiti teman, tidak patuh orang tua, tidak patuh guru-guru, dan tidak rajin berdoa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati kita datang kepada Tuhan, mengaku bahwa selama ini kita berdosa dan berjanji di hadapan Tuhan, kita akan meninggalkan itu semuanya dan mau berubah ke yang baik. Pasti Tuhan terima kita, sama seperti si ayah itu. Sekalipun sudah ditinggalkan oleh anak kecil tadi, tapi ketika dia pulang, tetap dipeluk, diobati. Demikianlah Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Kita adalah anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah Bapa, Ayah yang baik buat kita, sahabat yang baik buat kita. Jadi, kalaupun kita sering melakukan kesalahan, kita harus mengaku kesalahan itu di hadapan Tuhan. Kita harus meminta ampun, kita harus meminta maaf kepada Tuhan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, demikian juga dengan di rumah. Kita tidak boleh mengecewakan orang-orang yang kita sayangi, saudara kita, orang tua kita, karena mereka itu sangat berharga bagi kita, sangat berharga. Jadi harus kita jaga. Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini. Miss berharap semuanya adik-adik boleh melaksanakan dan melakukan firman ini di dalam kehidupannya setiap hari. Harus dipraktekkan di dalam kehidupannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik bagi kami. Bahkan Tuhan adalah sahabat yang baik bagi kami. Sekalipun kami sering mengecewakan Tuhan melalui perbuatan kami yang tidak baik, tetapi Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan tetap menerima dan merangkul kami sebagai anak Tuhan. Tuhan, kami mau dan kami juga berjanji di hadapan Tuhan supaya kami lebih baik lagi. Kami boleh melakukan dan mempraktekkan kehidupan yang taat akan pesan dan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami boleh melaksanakan setiap firman yang kami dengarkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Mari kita bersama-sama mengatakan amin. Adik-adik, minggu lalu Inang Pendeta ada memberikan tugas. Nah, tugas yang sudah dikirimkan ke Facebook, ke WA, grup sekolah minggu akan ditampilkan, ya. Jadi untuk adik-adik tetap semangat beribadah di rumah, tetap semangat untuk memuji Tuhan di rumah, dan setiap tugas yang ada harus semangat mengerjakannya. Oke, kita akan menutup ibadah kita ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.